Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Maret 2026. Kondisi sawit yang pertama kali saya tanam mulai dari kecambah dari bulan September. Dari bulan September. Berarti sekarang sekitar 8 bulan. Mungkin kurang lebih 8 bulan lah. Ini dia kondisinya, usia sekitar 8 bulan. Seperti ini. Nah, ini waktu penanaman dulu saya mulai tanam di kebun menggunakan beberapa tahap atau cara. Yang pertama yaitu menggunakan ini atap paranit dan sampingnya juga dipasang buat pagar karena banyak hewan lewat-lewat seperti anjing dan lain sebagainya, biasalah di kebun. Jadi dibuat pagar, dikasih paranit supaya tidak terlalu panas. Lalu saya bibitkan di area sini di bawah paranit ini. Nah, setelah dibibitkan di situ, awal mulanya paket datang, besoknya langsung saya tanam di media. Karena sebelumnya sudah saya siapkan di polybag sebesar ini, sudah disiapkan. Lalu saya langsung tanam keesokan harinya dengan cara sebelum menanam di polybag saya rendam dulu memakai dengan fungisida supaya harapannya tidak busuk akar ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah 7 atau 8 bulan sawit ini tumbuh dengan baik. Sekitar 95%, 97% semuanya hidup. Dan juga dari satu bibit itu ternyata dari satu biji memiliki beberapa tunas ya, ada yang 2, ada yang 3. Nah, dari situ yang mati-mati tersebut dapat tertutupi. Ini kemarin bibit kecambah saya dapat memesan dalam kurun waktu beberapa bulan dari PPKS. Nah, jadi ini bibit PPKS dan yang saya beli untuk ditanam ini. Dari mulai perawatan sampai sekarang saya hanya membersihkan polybag dan memberi pupuk NPK. Untuk campuran tanahnya hari itu saya menggunakan kapur dan RP ya untuk tanahnya supaya lebih gembur lagi, soalnya tanahnya memiliki kandungan tanah liat lebih tinggi di sini. Setelah 7 bulan sampai sekarang, ya itu saja yang biasa saya lakukan untuk perawatan di bibit ini. Tidak banyak ya, kemarin sempat menyemprot, baru sekali saya lakukan penyemprotan karena kemarin sebenarnya
mau lebih awal disemprot banyak hama, tapi karena saya sudah sebar bibit ke beberapa tempat, jadi pohonnya stres dan di sini cuacanya cukup panas, daunnya mengalami atau sunburn, yaitu gosong pada daun karena kepanasan. Karena proses memindahnya cukup lama, jadi saya tidak sempat untuk menyiram. Saya jarang melakukan penyiraman yang harusnya setiap pagi sore hari, ya sehari 2 kali atau sehari sekali. Saya jarang melakukannya pas di usia 7-8 bulan ini. Saya hanya mengandalkan air hujan saja, yang kadang hujan ini turunnya 1-2 hari sekali. Kalau untuk pembibitan masih usia 1 sampai 2 bulan setengah sampai 2 bulan setengah itu saya rutin melakukan penyemprotan atau penyiraman rutin paling enggak sehari sekali, yaitu di pagi atau sore hari. Karena banyak kegiatan, jadi ya disempat-sempatkan saja untuk menyiram. Dan ini pun banyak tidak di ini ya, banyak didiaminnya aja, sehingga ya seperti ini ya, hama pada daun, yaitu terutama ulat, banyak sekali memakan daun-daun. Tapi yang terpenting adalah dalam pembibitan sawit ini yang saya lindungi yaitu di bagian daun mudanya atau pucuk daun. Jangan sampai pucuk daunnya itu rusak juga. Nah, jadi kemarin saya lakukan penyemprotan yaitu dengan menggunakan desis serta pupuk vitamin daun ya, supaya daunnya subur juga. Bisa menggunakan gandasil boleh, apalah, yang penting itu pupuk untuk tumbuhan. Tidak perlu mahal-mahal ya pupuk itu, yang penting kita juga rutin. Kalau bisa insya Allah hasilnya juga akan bagus. Nah, meskipun perawatannya ini cukup jarang, tapi karena mungkin bibitnya bagus, jadi seperti ini dia, lumayan subur, besar. Ada juga beberapa yang kecil, mungkin itu karena kemarin saya dari pecahan bibitnya itu saya belum siapkan betul-betul media tanamnya. Jadi ketika saya pindahkan ke polybag baru, tanahnya itu agak asam atau gak bagus ya, sehingga jadi kering dan saya coba kasih pupur dolomit supaya nurunin pH tanah, tapi ya perkembangannya sedikit ada perubahan saja. Nah, kalau ini ada juga pohon satu yang sudah besar di kebun. Ini bukan beli dari dari perusahaan atau penyedia lainnya. Ini bibit lokal ya, tapi hasilnya luar biasa. Bibit lokal nih, buahnya keliling. Ini usianya baru 3 tahun. Kondisi buahnya sudah besar-besar, keliling. Nah, jadi kalau misalkan sudah ditanam di kebun, sudah ditanam di tanah,
Usahakan untuk perawatannya juga ekstra kalau mau cepat berbuah ya. Kalau mau hasilnya bagus, perawatannya harus bagus juga. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita bergantung pada bibit, kalau tidak dirawat mungkin hasilnya juga kurang memuaskan. Ini bibit 7-8 bulan, tingginya sekitar 50 cm kayaknya ya, sekitar 50 cm. Bisa dilihat sendiri untuk bagian daun-daun. Nah, kalau yang bolong ini dia karena sunburn ya, kemarin sunburn lalu terbakar. Nah, ini baru sisa-sisa atau dimakan ulat tapi sudah mengeras kembali. Jadi ini kondisi dimana sudah tidak dimakan lagi oleh ulat. Nah, kita lihat ciri-ciri kalau sudah tidak ada ulatnya di bagian pinggir-pinggir daunnya ini sudah mengering, artinya sudah tidak dilanjutkan dimakan oleh ulat. Berarti pupuk yang kita semprot kemarin itu bagus ya. Kalau sebelumnya ini sebelum disemprot pinggirannya hijau habis dimakan ulat kan. Nah, kok sekarang sudah coklat, tidak ada kelanjutan dia memakan tanamannya. Oke, nah ini ada sedikit juga media untuk ada beberapa tanaman yang mau saya tanam di polybag. Dan ini kemarin saya ambil tanah di sekitar saja, baru saya tabur kapur dolomit, masih ada putih-putih. Biasanya saya biarkan selama 2-3 hari, baru saya masukkan ke polybag. Setelah itu baru saya tanam tanamannya. Agak keras dia kalau tidak terkena hujan, agak keras dia, mengering. Tapi kalau sudah bagus, nah dia seperti ini. Kalau sudah kena hujan jadi gembur karena kekeringan aja nih, keras. Oh ya, karena kandungannya sedikit kurang sebelah sini ternyata. Cari tanah-tanah yang kurang mengandung atau tinggi kandungan tanah liatnya. Kalau bisa pakai tanah gambut itu lebih bagus, tanah humus apalagi. Mantap, semoga berbagi cerita ini bermanfaat. Nah, dan jangan lupa untuk para suhu sharing-sharing di kolom komentar, boleh kirim-kirim link video, nanti juga saya akan menyimak. Biasanya saya juga menonton dari tutorial atau teman-teman lainnya yang biasa berkebun sawit. Saya belajar langsung dari situ, mulai dari nol. Saya belajar dari YouTube, saya terapkan di sini. Meskipun tidak semuanya saya lakukan, tapi alhamdulillah hasilnya cukup baik. Terima kasih untuk para konten kreator. Semoga semoga ide, kreativitasnya dan usahanya berbagi ilmu dapat menjadi keberkahan untuk yang memberikannya. Dan ya, terutama untuk kita sebagai pelajar ini mendapatkan
ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada para susu yang memberikan. Mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.